Anita dari Klinik Derma Pro Jakarta kembali menemani Anda di BTS Beauty, Trend, and Style. Dan ini adalah program yang membahas banyak hal ya dok ya? Ya, tentang isu-isu yang viral, tentang seputar kecantikan, trend, and style. Dan kita mau membahas dari segi awam dan dari segi medis supaya isu-isu yang beredar tuh benar. Tidak simpang siur, kita luruskan semua di sini. Oke. Dan tema hari ini yang akan kita angkat adalah 1001 cara tirus. Dan sudah ada bintang tamu yang akan hadir, kita tanya-tanya pengalamannya. Nah, nanti juga aku cerita pengalaman aku. Iya. Aku tirus kan? Kita panggilkan inilah Meta Permadi. Tirusnya gitu ya? Tirus ya. Tapi tunggu ya dok, kalau aku lihat dia, kayaknya dia jangan-jangan dari lahir emang udah tirus. Kayaknya dia mengada-ngada deh. Nah, kayaknya mengada-ngada. Kita buktikan, kita lihat dulu transformasinya Meta Permadi seperti apa yang berikut ini. Oke, kita sudah lihat kan tadi transformasinya Meta Permadi seperti apa ya. Tadi dokter Tata juga sempat bilang, orang yang kurus, makin kurus habis diet itu belum tentu mukanya tirus. Nah, gitu ya dok. Makanya kalau di Instagram dia ngomongnya, lu gendut ya, padahal cuma segini doang kan, dia kecil. Gitu. Itu karena mukanya ya? Karena mukanya, makanya nggak harus orang-orang yang gendut ditirusin. Kadang-kadang orang yang kecil mukanya nggak bisa kecil. Jadi orang pikirnya muka sama badan nggak imbang Karos. Terjadi pada saya. Kamu gitu. Dulu gitu ya, agak Iya, walaupun kotak gitu ya. kurus tapi ininya tuh nggak bisa Kayak orang Korea Kak Arus tahu kan? Orang Korea kan lebih square kan. Jadi kadang-kadang orang tirus itu sebenarnya nggak cuma lemak, tapi kita mesti perhatiin juga ada tulang, ada otot, ada lemak sama ada kulitnya. Jadi kita tuh harus bekerja pada semua layer, nggak cuma pada ini doang. Dikirain kan ini lemak lu banyak, padahal nggak. Kita masih harus ini merelaksasikan otot rahang supaya muka kita jadi kelihatan kecil. Nah itu terjadi pada Meta. Jadi bukan cuma lemak aja ya Besti. Coba kita tanya sekarang, Meta itu sudah melalui perawatan apa aja sampai menjadi seperti ini ya? Sampai menjadi seperti ini. seperti ini. Seperti ini. Coba spill. Aku tarik benang di sini satu-satu. Apa dok namanya? Heart. Ya S-Heart. S-Heart. Satu-satu terus botox rahang sama filler dagu sedikit. Nah, Berapa kali itu? Harus perawatan apa? Tahan lama loh. Kita spill ya before afternya Kak Arus, jangan cuma bintang tamu. Ada bintang tamu ini ya. Kecilan. Gitu ya kan. Sama, benang juga kan Iya. dok. Dipaksa-paksa sama dokter Tata benang. Terus habis gitu, tapi aku Botox. kayaknya nggak botox. Nggak deh. botox, Nggak ya. botox. Karena rahangku nggak Kecil. kotak. Jadi terus habis itu tambah filler. Tambah Terus filler. habis gitu juga Mochi mochi lift. Nanti kita mau bahas kalau Meta nggak kayak ini. Banyak ya. Heeh. Nah dok, kita tanya satu-satu. Fungsinya masing-masing tuh apa? Kalau benang tuh fungsinya apa dok? Jadi kita mau ini dulu sih Kak Arus, jadi kayak botox. Tadi kan aku bilang bahwa tirus tuh ada 4 aspek yang harus kita bahas. Ada tulang kan nggak bisa ngapa-ngapain kecuali you pergi ke Korea di cut gitu kan, nggak semua orang berani. Terus botox tuh untuk ngecilin otot kita segini nih ya. Jadi kalau Besti ada yang gede tapi sebenarnya bukan lemak, itu sebenarnya otot. Jadi ototnya bisa kita kecilin pakai botox ya. Jadi nanti ruas permukaan muka kita tinggal segini nih. Nah, habis itu yang bagian depan kan biasanya lemak nih. Makanya tadi kan si Meta pakainya pernah pakai laser aton juga kan. Itu buat menghilangkan lemaknya. Bagian sininya juga mesti dibabat tuh. Nah, ketika luas permukaan kita, otot kita mengecil, lemaknya udah hilang kan kendor. Iya. Nah, itu baru kita tarik pakai benang. Gitu. Jadi benang Besti tidak bikin tirus, tapi dia mengembalikan kulit yang jatuh ke tempatnya yang semula. Jadi jangan berharap pipi masih segede gini, gue benang jadi tirus. Tidak bisa, tidak semudah itu. Dan itu bisa dilakukan dalam 1 hari langsung jep atau per tahap? Itu saya perlu doakan Kak, tidak bisa. Lihat ya. Tanya Meta, nah iya. Edit tuh bisa, mungkin kameramen bisa bantu. Bisa ya kalau lebih cepat pakai editan ya. Ya, bisa. Jadi Edit apa bisa. dulu? Laser atom dulu. Kita botox dulu, botox tuh butuh waktu Botox dulu? sebulan. Oh, baru Botox tuh kelihatan. baru kelihatan sebulan karena kan otot besar, otot rahang, otot besar. Nah, biasanya sebulan baru makin lama makin kecil nih Kak Ros. Sebulan terus dia bertahan sampai setahun nih botox ya kan. Terus kita lemak tuh biasanya kan hilangnya dia kan dikeluarkan lewat buang air besar, buang air kecil sama keringat nih. Nah, itu biasanya dia 2 minggu, seminggu 2 minggu kelihatan. Nah, setelah itu biasanya 1 bulan setelah itu kita benang. Nah, benang sendiri kelihatan hasilnya maksimal tuh sebulan. Jadi kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. Oh gitu.
Mesti nunggu ya. Jangan besok, aku mau kondangan dok besok. Bisa nggak aku tirus besok kondangan? Ya, kita doakan saja. Ya. Dok, itu botox kan untuk mengelemesin otot nih. Itu Yes. butuh berapa kali? Ada cuma sekali aja cukup atau harus berkali-kali? Sekali aja cukup, tapi memang dosisnya lebih banyak dibandingkan kita pakai dosis yang untuk ini ya, perut atas biasanya antara 50 unit sih. Tapi bukan 50 tusukan bukan ya. 3 tusukan, 1, 2, 3. Tapi memang karena dia bekerja pada otot yang besar, jadi dia tuh nggak bisa langsung kelihatan besok. Kalau yang ini kan bisa 2-3 hari udah nggak kerut nih gue. Kalau ini nggak bisa, dia sebulan. Itu jadi step-stepnya kalau mau buat itu tadi. 1001 Ya. cara tirus. Sabar. Sabar. Tapi 1001-nya nggak bisa kayak candi, nggak bisa ya. Rasanya gimana? Rasanya gimana disuntik botox di sini? Itu rasanya gimana sih? Nggak sakit sih. Nggak sakit ya? Nggak sakit, botox, tarik benangnya juga di sini nyaman banget ya. Benang biasanya Tadinya aku ditanyain. nggak berani loh benang. Aku juga. Tapi ternyata setelah sebenarnya Dan cuma satu kan biasanya kan kalau orang, ayo gua 10 di sini 10 di sini. enggak, ini cuma iya Satu, satu kiri satu kanan. ya. udah gitu ya kan. Terus habis gitu kan di laser atom juga kan? Itu gimana? Aku juga awalnya takut tuh. Tapi ternyata ya biasa aja Biasa sih. aja, ya pasti ada rasanya tapi maksudnya nggak sakit, nggak sakit cuma kayak deret kayak geter-geter. Tapi intinya mau ngulang lagi nggak? Ah, nggak masalah sih. Nggak masalah. Nah, itu ya Besti. Kalau mau ngulang lagi berarti nggak kapok-kapok. Kalau udah nggak mau ngulang, biarpun cakep nggak mau ngulang lagi tuh berarti udah. Jadi intinya kalau, nah ini pertanyaan aku kan biasanya, benang nggak bisa langsung aktivitas dong. Padahal Kak Ros sama Meta kan harus tiap hari masuk TV. Gimana tuh? Menurut Aku mah Besti? jujur sama pemirsa aku. Pemirsa aku habis dari benang nih jadi habis Tapi aku bisa loh. Nah. Karena aku nggak bengkak yang Gimana kan sebenarnya? Enggak, ya kalau dari sisi kamera sih kelihatannya biasa aja. Iya. biasa aja. Nah makanya tuh Besti kadang-kadang kan orang, gue gak mau dibenang nih, pasti bengkak kayak ditonjok gitu. Enggak, padahal kalau misalnya kita punya banyak kan, nggak nyombong nih, banyak kan pasiennya kan artis. Iya. Nggak tahu besok syuting ya dok. Iya kan, udah bor dikerjain jam 4, jam 6 syuting. Mau Ya. gimana dokternya? Aku Nggak itu, bisa. Jadi sebenarnya tidak bengkak, gimana. Kalau enggak, Anda masuk TV pasti ngeliat mukanya Kak Ros segini ya, enggak ternyata gitu ya Oke. Meta ya. Jadi tadi Meta bilang, cuman ada limitation ya. Jadi kalau ketawa-ketawa kayak Kak Ros kan, Iya. Nggak boleh lebar-lebar ketawa boleh. Iya, Tapi pada jangan- waktu itu ceritanya jadi sedih-sedih dia ini ya. Oh, kalau ini Gitu. sedih ya, nggak masalah, nggak ada tantangan. Iya, Aku iya, ketawa iya, dulu. iya. Nah dok, ini kan perawatan tadi itu bisa tahan berapa lama sih dok? Tadi? Benang. Benang. Botox sama benang tuh kalau sudah dipadukan biasanya dia tahan setahun. Jadi setahun sama 1,5 tahun. Biasanya kita nyuruh pasien 8 bulan lah touch up. Tapi jangan naik berat badan terlalu ini ya. Kalau misalnya udah dihilangin lemak, makan banyak, besok naik lagi berat badannya. Ya sama aja udah gembung lagi gitu. Dia ngerasanya, kayak benangnya nggak ngefek. Padahal lu naik berat badannya gila-gilaan. Itu kecobai dokternya namanya ya, jangan. Jadi kalau udah dihilangin lemaknya jangan ditambah-tambahin lagi gitu. Terus apa lagi yang nggak boleh dok supaya perawatannya lebih tahan lebih lama? Jadi sebenarnya kita jangan melakukan ini Kak Ros, perawatan yang lain misalnya kayak RF, facial untuk wajah, karena kan dalam sebulan itu kan benang itu masih bekerja kan, dia masih nyangkut di otot. Nanti kalau kita banyakkan massage itu nanti copot kan duri kan. Jadi jangan terlalu banyak di facial. Yang paling nggak boleh itu massage sebenarnya, nggak boleh facial, totok wajah dan sebagainya. Selama sebulan Yes. sampai efek benangnya itu Benar-benar terlihat. harus sabar karena benang itu nanti dari sebulan setelah pengerjaan itu pasti lebih bagus lagi ya hasilnya. Gitu. Oke. Rahasia tirusin wajah dengan tanpa benang juga ada ya nanti ya dok ya? Dengan skincare. Pakai skincare juga ada. Nah, kan sekarang nih kan eranya orang-orang kan nggak bisa ke Jakarta nih untuk pandemi ya Kak Untuk Ros ke ya. klinik Derma Pro Jakarta ya? Iya, nggak bisa. Jadi bisa ini. dilakukan di rumah itu? Ada Bisa, bisa. Kita bahas habis ini. Penasaran Ya. kan? Jadi jangan kemana-mana, tetap di BTS Beauty, Trend, and Style. Klinik Derma Pro Jakarta. Profesional, kualitas, berpengalaman lebih dari 10 tahun. Percayakan perawatan kecantikanmu bersama klinik Derma Pro. Skin Quality by Klinik Derma Pro Jakarta. Wajah glowing dengan laser terbaik. Look Skin dan Derma Repair Cell untuk kulit yang sehat.
berbagai infus untuk cerahkan kulitmu. Dapatkan kulit indah dan sehat bersama Klinik Dermapro. Face Contouring by Klinik Dermapro Jakarta. Bebaskan kerutan dengan botox. Filler untuk wajah proporsional. V-shape dengan benang S-Heart. Wujudkan versi terbaikmu bersama Klinik Dermapro. Besti BTS kembali lagi ke hadapan Anda, Beauty, Trend, and Style. Penasaran kan? Kok ada apa krim yang bisa membuat tirus? Gimana caranya? Krimnya apa aja? Tahapannya gimana? Dokter Tata sudah siap di pojokan untuk memberikan contohnya secara langsung bagaimana mengaplikasikannya. Silakan dok. Hai Besti, kali ini aku mau menjelaskan yang tadi Kak Ros bilang, gimana sih skincare kok bisa bikin tirus. Nah, kita mengeluarkan satu produk baru namanya Mochi Lifting. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk Besti yang di rumah yang belum sempat ke klinik. Dengan menggunakan sendiri tiap hari aja langsung kerasa, langsung lifting ya, terutama untuk bagian rahang. Terus untuk yang leher yang kendor nih, terus yang untuk bawah mata yang suka kendor-kendor, terus itu bisa untuk menaikkan juga ya. Kita mau buktikan nih, apa gue cuma ngomong doang, apa benar-benar kelihatan hasilnya sih. Nih di sebelah aku ada dari Jimmy ya, biasanya kan cowok kan ini ya, nggak mau udah gue lifting, makanya gue cobain ke cowok biar ini beneran bisa nggak cowok bisa lifting, jangan cuma cewek doang. Nih ya, Jimmy mau mencoba gimana caranya mengaplikasikan Mochi Lifting Serum ini. Gampang banget, Besti bisa pakai sendiri di rumah tanpa harus dipakaikan oleh dokternya ya. Kita lihat ya, langsung before afternya tanpa edit-edit ya. Oke, nah kalian setiap pembelian Mochi Lifting itu berhadiah ini ya alat. Jadi ini alatnya tuh berguna untuk membuang racun-racun ke aliran limfatik drainage kita. Jadi itu membantu supaya kulit kita menjadi lebih cepat liftingnya. Jadi dengan pijatan itu kulit kalian jadi lebih fresh, ke racun-racunnya jadi kebuang. Jadi biasanya kita tarik ke arah limfatik drainage yang ada di lipatan-lipatan wajah kita. Kalian bisa sambil agak ditekan dikit, jadi memberikan efek seperti pijatan. Nah, disarankan biasanya untuk daerah leher 10 kali, terus ini juga 10 kali, di sini 10 kali. Kalau kalian punya kantong mata, misalnya di bawah kantong mata juga 10 kali. Nah, biasanya kan matanya suka turun tuh kalau udah umur ya, kalian bisa dinaikin pakai ini, jadi nanti benar-benar kelihatan hasilnya. Kan semua bukan sihir ya, jadi lihat-lihat ya bagian bawahnya. Nah ini juga smiling line-nya juga ketarik, bagian bawah matanya sama matanya. Nah kalian udah lihat sendiri kan buktinya bahwa tirus dengan menggunakan skincare itu bukan lagi impian. Kalian harus cepet-cepet dan beli Mochi Lifting Serum. Sebenarnya kan ini berhubungan dengan narasi-narasi yang kita dapatkan sejak dulu. Di masa-masa sebelumnya atau sejak kita kecil itu banyak kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan putih, tinggi, ya wajahnya kemudian mulus dan sebagainya termasuk tirus. Kenapa? Ini berhubungan dengan misalnya kepentingan branding atau komersial sebuah produk atau unsur popularitas yang tanda kutip bisa dijual. Nah, narasi-narasi ini akhirnya berkembang dan kemudian diwariskan satu generasi ke generasi selanjutnya, dan ini pakem pada akhirnya tanpa disadari membuat seseorang merasa bahwa cantik itu harus seperti narasi yang disampaikan. Jadi intinya untuk menjadi cantik wajah harus tirus, karena itu ketetapan yang tidak disepakati sebenarnya, namun sudah mendarah daging dipahami dan akhirnya menjadi pemahaman bersama. Nah, yang menarik adalah ketika seseorang masuk dalam sebuah lingkungan, komunitas, masyarakat,
seseorang ini tanda kutip memaksakan dirinya untuk mengikuti standar-standar tersebut agar bisa diterima, mudah untuk melebur, bahkan bisa dijadikan bagian dari kelompok atau masyarakat itu. Nah, kalau seseorang itu tidak memiliki wajah yang tirus, akhirnya dia akan berupaya untuk menyamakan dirinya dengan standar yang ada dan melakukan tindakan-tindakan untuk membuat wajahnya tirus. Dengan demikian, dia akan merasa sama dengan lingkungannya, diterima oleh lingkungannya, dan merasa menjadi bagian dari lingkungannya. Nah, ini menentukan seberapa yakin seseorang dan memiliki penghargaan diri sebesar apa seseorang pada dirinya. Semakin bisa diterima oleh sebuah lingkungan, makin tinggi rasa penghargaan dirinya. Jadi kira-kira begitu prosesnya. Ada dua hal yang kita bisa lihat. Kalau memang kepentingan tadi operasi plastik atau beberapa hal itu berkaitan dengan kepentingan fisik kita. Jadi memang ada yang perlu diperbaiki. Itu justru harus dilakukan ya. Misalnya ada ketidakseimbangan dalam tulang pipi sehingga mengganggu pernafasan dan atau macam-macam gitu bentuknya. Itu boleh dilakukan. Atau memang ada kasus misalnya kecelakaan sehingga mempengaruhi struktur pada wajah, pada tubuh kita, itu boleh dilakukan. Nah, yang menarik ketika yang kedua nih, seseorang melakukan operasi plastik dan sebagainya itu untuk tujuan kepuasan diri. Satu kali sepertinya masih bisa dimaklumi. Artinya ini untuk memperbaiki bagaimana tampilannya di publik, bagaimana dia dilihat orang. Karena mungkin bagi yang bersangkutan penilaian orang sangat penting, sehingga itu mempengaruhi cara dia menerima dirinya. Nah, namun ketika ini berkali-kali dilakukan, sebenarnya bukan hanya kepuasan saja yang sudah muncul, bahkan ini sudah menjadi sebuah ketagihan gitu, addicted. Nah, kalau sudah addicted, intinya bukan lagi kenyamanan dasarnya, tapi justru sebaliknya, rasa tidak nyaman. Jadi yang bersangkutan nggak nyaman pada dirinya, tidak bisa menerima dirinya, sehingga dia tanda kutip harus memperbaiki banyak aspek supaya terlihat sempurna sesuai dengan standar dirinya. Hati-hati teman-teman, karena hal ini bisa mengarah pada body morphic disorder. Nah, ini yang akan mengganggu mental kita, bahkan bisa mengganggu identitas diri yang sesungguhnya. Slimming and Femininity by Derma Pro SF. Wujudkan tubuh ideal dengan Slimming Treatment. Sayangi area intimu dengan laser Femininity. Sempurnakan diri bersama klinik Derma Pro SF. Besti, BTS kembali lagi, beauty, trend, and style. Nah, kalau tadi kita sudah bahas macam-macam ya, 1001 cara tirus. Tadi tentang benang, botox, itu udah ya, sama laser aton ya. Terus yang kedua tadi pakai krim ya, buat yang nggak sempat datang ke klinik Derma Pro Jakarta, dari rumah bisa. Tadi dicatat tuh caranya. Dan yang berikut kita juga mau tanya nih, gimana lagi cara tirus tanpa benang? Nah, Kayak Kak Ros kan takut kan awal-awal, cuman kan terjebak. terjebak. Dan ternyata banyak sekali artis-artis yang sudah melakukan perawatan menjadi
tirus Tanpa benang. tanpa benang Kita loh. lihat nih siapa aja yang Coba udah pernah. kita buktikan. Tuh, jadi begitu rahasianya ya dok. Kan banyak kan Meta ya, kalau misalnya beda tuh, misalnya orang udah lama gak ketemu kamu, kadang-kadang suka nanya, kamu dioperasi ya gitu kan? Enggak. Padahal enggak ya. kita tanpa Cuman operasi pakai loh. air. Pakai air. Air minum. Enggak. Kalau- Jadi kayak Kak Ros itu kan sekarang tuh banyak banget sebenarnya orang-orang yang tetap takut pokoknya gue mau dibenang, that's it gitu kan. Jadi tersedialah perawatan baru di perawatan lainnya juga ada. Kenapa aku nggak ditawarin dok? Oh itu? nggak bisa buat kan? Baru lagi nih dok ya. Ini saya ngerjain enggak. Ini jadi memang baru Kak Ros bukannya nggak nawarin, baru ya. nih. Jadi benangnya dalam bentuk cair. Oh, iya? Namanya apa namanya? Itu yang mau cilip. Oh mau cili. Kak Ros udah ini nanti Meta bentar lagi kerjain ya. Jadi di Korea tuh sekarang ada benang dalam bentuk cair Kak Ros, makanya namanya mochi leaf itu. Jadi dia tuh cuma disuntikin aja. 1 cc setara dengan 2000 benang yang kecil-kecil. Jadi Wow. ya, jadilah hasilnya langsung bisa kelihatan langsung dan itu disuntikin. Nah, selain itu dia juga mengandung ada hyaluronic acid sama ada peptidenya supaya kerut-kerutannya nggak ada, ya kan? Terus ada growth factor, jadi kondisi kulit kita juga jadi lebih bagus. Terus ada glutathione yang jadi kinclong. Makanya mochili itu diaplikasikan dengan 2 cara kan. Ada yang disuntikin tuh langsung naik dan Besti ini bisa buat bawah mata. Ayo siapa yang punya filler bawah mata? Itu suntiknya di bawah mata. Disuntikin bawah mata karena kalau biasanya kita pakai filler kan berjendolan tuh. Kalau ini nggak, langsung smooth karena dia cair, ya kan. Smiling line, ya. Terus buat naik sini bisa pakai mochili. Mochi leaf itu jadi bukan cuma lift tapi glowing, Glowing segala juga, macam. jadi liftingnya dapat. Terus kerutannya hilang. Terus habis itu juga kualitas kulitnya juga bagus karena ada growth factor dan glowing. Itu masih perlu dibotox dulu dan di laser atau enggak? Nah, tapi karena dia memang dalam bentuknya cair, pasti ada term and conditionnya. Jadi nggak semua pasien bisa. Makanya kenapa waktu itu kalau Kak Ros, kita tetap iniin benang. Karena dia bentuknya cair, ada pemilihan pasiennya tuh Kak Ros. Kalau misalnya terlalu cabi atau tuh kulitnya terlalu Kendor. thick ya, terlalu Tebel. kendor, terlalu tebel juga, kita nggak sarankan. Jadi atau misalnya pasien tetap memaksa pun pasti hasilnya juga nggak akan maksimal sebalik. ya? Ya, jadi tetap perlu konsultasi sama dokter. Dan kita ada lagi tuh yang punya double chin ya, itu ada mochi jawline. Dia bisa menghilangkan lemak dan langsung lifting. Oke, jadi di sini dan di sini. Di sini dan di sini semuanya tanpa benang. Wow. Coba di sini. Yang tadi kelihatan hasilnya ya, yang ada di itu langsung Kak Ros. Biasanya kan kalau Sebulan. benang sebulan kita foto lagi kan. Tapi kalau ini langsung. Jadi biasanya artis-artis itu ngerjainnya tuh ambil Instastory. Karena langsung jeng. Karena langsung jeng gitu. Jadi bukan rekayasa kamera ya. Jadi ada ternyata yang simsalabim. Ya nggak apa-apa. Kan waktu itu kan biar ngerasa. Oh Pak, aku nggak dapet testimoninya dari Kak Ros benang ya nggak apa-apa. Iya. Tapi nggak apa-apa kan kita Ah. mesti kayak itu tadi kan ada term and conditionnya karena Iya, kondisi iya. muka orang beda-beda ya. Beda-beda, Mungkin ada yang udah betul. ke seumur aku yang 33 forever ini ya. Agak kurang Bukannya mempan. 17 bukan? Jadi benang dulu sebulan, 6 bulan kemudian pakai Ya, itu. bisa. ya? Jadi untuk maintenance juga bisa. Terus untuk orang yang memang udah mukanya udah kecil nih, tapi kan pengen lifting kan nggak mungkin kalau pakai benang nanti lebih kecil lagi. Jadi bisa pakai itu. Apalagi dok caranya yang tanpa benang? Dagu, Kak Ros kan biasanya orang, aku mau dagunya langsung lancip dalam waktu 5 menit supaya kelihatannya tirus. diapain? Filler. Oh itu filler? Iya dong. Filler itu diisi apa sih sebenarnya dok? Nanti aku mau jelasin ya Kak Ros Oh, ya. oh, oh. Ini aku akan buka merek filler apa yang kita pakai. Karena yang namanya filler nggak boleh sembarangan ya kan? Kan kadang pernah suka denger kan kalau fillernya Murah-murah. tuh isinya apa tuh ya kan? Harus kita cek nanti, kita tanya langsung kalau gitu sama dokter. Dokter yang akan menunjukkan sekaligus juga pengaplikasiannya ya dok ya? Ya, jadi filler itu sekarang Kak Ros ada yang jenis baru tuh bisa bikin rahang kemana-mana, tau kan? Rahangnya Kim K gitu kan ada Lurus gitu? Iya lurus nih. Serot. Jadi kalau misalnya kita pakai filler tuh kalau angle-nya L gitu kan cakep tuh, jadi kelihatannya kayak feminim. Nah itu pakai filler. Kayak apa? Silakan dok, tunjukkan dok, tunjukkan. Hai Besti, kali ini aku mau membahas gimana caranya mendapatkan tampilan V-shape dengan menggunakan filler. Jadi nggak pakai benang, juga nggak pakai mochi-mochian ya. Jadi kita mau jelaskan dulu, seiring dengan penuaan, muka kita tuh yang harusnya awalnya kan segitiga ini ya. Atasnya gede, bawahnya begini. Nah, penuaan itu membuat kita jadi segitiga itu terbalik. Ini jadi flat, ya kan? Terus atasnya jadi kecil gitu. Makanya
penuaan itu membuat kita tuh kulit kita tuh jadi kendor ya. Jadi makanya tampilan pipi kita jadi menurun. Terus lihat nggak, ada orang bilangnya tuh bulldog ya. Di sini jadi pipinya tuh kayak ada ini loh, apa sih, tonjolannya gitu loh. Jadi nggak bagus kan. Terus juga ada garis di bagian bawah sini, kita nyebutnya marionette line. Jadi padahal sebenarnya garis rahang itu menentukan kecantikan dan kemudahan seseorang. Makanya kita menggunakan filler untuk mengembalikan lagi kemulusan ya. Ini area rahangnya tuh harus flat gitu ya, dan dagunya juga harus tirus. Jadi kita harus mengembalikan keseimbangan antara rahang kita dan juga dagu kita. Nah, makanya itu kita Juvederm salah satu merek filler yang digunakan di Klinik Derma Pro Jakarta. Jadi Juvederm tuh buatan Eropa. Tips ya buat Besti ya, kalau misalnya kalian melakukan filler harus tahu dulu fillernya tuh merek apa. Karena kita harus make sure bahwa produk apapun yang kita masukkan ke wajah kita tuh aman, karena ininya nanti akan bertahan untuk jangka lama ya. Juvederm mengeluarkan satu varian terbaru namanya Volax. Kalian kan tahu kan filler itu sebenarnya adalah hyaluronic acid, suatu bahan yang sebenarnya udah ada di tubuh kita. Jadi itu sebenarnya kolagen itu sebenarnya ada di tubuh kita tuh kayak bantalan gitu. Itu yang membuat kulit kita jadi tetap kenyal, jadi tetap awet muda. Nah, Juvederm tuh mengeluarkan produk yang baru yang kental. Jadi filler tuh ada tingkatannya. Ada tingkatan yang paling encer sampai yang paling kental. Volax ini tingkatannya paling kental karena dia dibutuhkan untuk membentuk tampilan rahang kita dan dagu kita tuh seperti kayak tulangan kita aslinya. Jadi kalian bisa mencoba Volax untuk membentuk rahang menjadi lebih prominent ya. Jadi kalau rahang kita menjadi lebih nonjol, lebih lurus, itu kesannya tampilannya kita jadi lebih muda, jadi lebih V-shape. Nah, ini disuntikkan waktu 5 menit aja karena di dalamnya udah ada lidocaine, jadi minimal rasa sakit. Nah, juga pengerjaannya juga bentar, jadi kalian bisa langsung kembali ke kantor setelah dikerjakan filler ini. Kemudian juga nggak ada bengkak-bengkaknya. Kalian bisa lihat ya before afternya di tayangan yang berikut ini. 1001 ya kan, cara tirus. Ya abis ini aku pengen ya, pengen gak sih kamu? Belum nyoba kan? Janjian. Nanti direkam ya. Iya. Kita coba tuh filler. Bukti. Meta mau ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita filler nih? Oh iya, kalau mau tirus dok, di sini tuh mahal nggak? Nah, Karena Meta artis kan pasti nggak mau, kalau Meta banyak duitnya. Gitu. Enggak guys. Jadi banyak promo-promo ya Kak Ros ya. Jadi coba tanya sama ibu-ibu 33 forever tuh kan pasti ada budgeting ya kan. Iya. Jadi banyak promo-promo. Itu start dari 3 juta. bisa. Menarik ya. Makanya harus sering-sering pantengin Instagram kita biar tahu kalau ada promo-promo, jadi langsung datang. Tuh. Gitu. Follow dulu Instagramnya ya, Klinik Derma Pro Jakarta. Pantengin kalau ada promo langsung telepon, langsung datang. Ya. Dan jangan lupa yang namanya perawatan, kalau aku nih, ibu-ibu ya dok biasanya, aku hitungnya tuh budget jadi sebulan. Jadi misalnya berapa nih sebulan ini kan? Itu bisa tahan lama untuk setahun ya. Bisa. Jadi budget yang kita buat perawatan itu dibagi 12. Jadi jatuhnya per bulan itu adalah budget kita kecantikan. Ya, daripada murah-murah, dia nggak ngefek dan lu harus pergi ke ini lagi. Dan yang penting-penting tuh murah tuh belum tentu aman. Nah. Itu loh, takutnya kalau misalnya terjadi infeksi dan sebagainya kan mau nyembuhinnya lebih mahal lagi nanti. Dan di sini awet sampai setahun. Exactly, dan dikerjakan oleh, yang penting kan kliniknya jelas, dokternya juga jelas gitu. Jadi semuanya harus ada sertifikasinya. 1001 cara tirus. Anda mau pilih yang mana? Pakai benang, ya kan? Tanpa benang, semua ada. Kayak Tapi yang jelas skincare, ya. di sini itu adalah tanpa operasi. Ya. Yes. Ini masih tetap alami ya. Kan cuma perawatan aja gitu. Jadi kalau lihat Instagramnya Klinik Derma Pro, ada fotonya Kak Arus banyak Iya. banget ya buktinya ya. Kita bukan sulap bukan sih. Jangan lupa kalau udah perawatan, kalau Anda naik berat badannya, ya nggak jadi tirus emangnya. Yang mau makan bakso di sini soalnya. Oke, dokter. Oke, Terima kasih untuk thank informasinya, you. Men. Terima kasih untuk sharing pengalaman ya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama kami. Jangan lupa bergabung minggu depan di BTS Beauty, Trend, and Style.